Negara-negara Timur Tengah mengecam keras penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan oleh politisi India. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu dilakukan oleh juru bicara Partai Bharatiya Janata atau BJP, Nupur Sharma. Ia melakukannya ketika debat di stasiun TV setempat. Lalu, apa yang ia katakan? Mengutip Sputnik News, salam sebuah debat di media Times Now, Sharma disebut mengolok-ngolok Al-Quran. Ia menyamakannya dengan bumi itu datar. Ia pun menghina tokoh penting umat Muslim, Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena menikah dengan istrinya Aisyah saat masih muda belia. Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun dan kemudian berhubungan dengannya pada usia 9 tahun, ujarnya dalam sebuah video yang kemudian dihapus oleh saluran televisi tersebut. Di dalam negeri, pernyataan Sharma sendiri memang telah menimbulkan polemik. Sebuah organisasi pendidikan dan budaya Islam, Raza Academy, sempat melaporkannya ke polisi dengan tuntutan penghinaan. Laporan senada juga dilakukan Partai Nasionalis India, Tipu Sultan. Ucapan Sharma diyakini berpotensi menyebabkan kerusuhan sipil. Tindakan Nupur Sharma mempromosikan perasaan permusuhan, kebencian, atau niat buruk antara kelompok atau komunitas agama dan regional yang berbeda menyebabkan kerusuhan dan gangguan sipil, tulis pengaduan tersebut. Ini ancaman internal terhadap perdamaian dan harmoni negara. Atas tindakannya itu, aktivitas politik Nupur Sharma dibekukan oleh partai untuk sementara waktu. Partai itu diketahui saat ini sedang berkuasa di wilayah India dan juga dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. BJP dikenal memiliki sentimen terhadap minoritas umat Muslim di India dan kerap kali kebijakan mereka menimbulkan gesekan antar penganut agama. Pernyataan kontroversial itu menimbulkan reaksi dari luar negeri, terutama negara Timur Tengah dan negara Muslim lainnya. Arab Saudi mengutuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu. Kerajaan menegaskan menolak segala bentuk prasangka terhadap simbol-simbol agama Islam. Sementara itu, Qatar menuntut agar India meminta maaf atas komentar Islamofobia. Hal ini disampaikan ketika Wakil Presiden India, Venkaiah Naidu, mengunjungi negara Teluk itu dalam meningkatkan kerjasama perdagangan. Qatar juga bergerak cepat dengan memanggil Duta Besar India di Doha, Deepak Mittal. Menurut Kemenlu Qatar, Dubes India itu diberikan surat protes resmi yang mengatakan tuan rumah Piala Dunia itu mengharapkan permintaan maaf segera dari pemerintah India. Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman merupakan bahaya besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan akan semakin menambah jumlah kekerasan dan kebencian terhadap umat Muslim, ujar pernyataan Kemenlu Qatar dari Arab News. Negara Timur Tengah lainnya, Kuwait, juga melakukan aksi yang sama dengan segera memanggil Duta Besar India. Merespon pernyataan itu, muncul seruan untuk memboikot produk-produk dari India di media sosial negara Arab. Tak hanya dari negara-negara Arab, organisasi Muslim juga mengutuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Organisasi Kerjasama Islam dan Dewan Kerjasama Teluk mengecam keras tindakan tersebut. Mereka menyebut aksi penghinaan itu sebagai pelecehan terhadap Islam. Di Kairo, Mesir, Al-Azhar, Al-Sharif mencela perilaku pejabat BJP tersebut sebagai aksi teroris dan upaya mencemarkan nama baik Islam untuk penyebaran kebencian dan perselisihan di antara pengikut agama. Partai BJP yang menaungi Nupur Sharma menyatakan jika pihaknya menghormati semua agama, mereka mengungkapkan pandangan dari anggotanya itu bertentangan dengan sikap partai. Dalam update terbaru, Sharma membuat komentar di akun Twitter. Ia membela komentarnya sebagai tanggapan atas penghinaan yang dibuat terhadap Dewa Hindu Siwa. Namun jika kata-kata saya telah menyebabkan ketidaknyamanan atau menyakiti perasaan keagamaan siapapun, saya dengan ini menarik pernyataan saya tanpa syarat, ujarnya. Diketahui, India memang memiliki hubungan dagang yang erat dengan Dewan Kerjasama Teluk yang mencakup Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman dan Uni Emirat Arab. Nilainya mencapai 87 miliar US dollar pada tahun 2020 sampai 2021.
Jutaan orang India tinggal dan bekerja di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. Mereka pun mengirim jutaan dolar dalam bentuk remitansi ke Delhi. Arab juga merupakan sumber utama impor energi India. Perdana Menteri Modi telah menjadi pengunjung tetap kawasan tersebut sejak berkuasa pada tahun 2014.